Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi pada perusahaan. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Nah, formulir juga disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Manfaat formulir dalam perusahaan yaitu yang pertama, untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Pada formulir itu sendiri dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi bisnis dapat terhenti apabila perusahaan kehabisan formulir. Berbeda halnya dengan menggunakan formulir elektronik, yang formulirnya tidak akan habis. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Jika kebutuhan dan peraturan berubah dengan segera, formulir kertas menjadi ketinggalan zaman, sedangkan formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Investasi untuk pencetakan dan penyimpanan juga tidak diperlukan untuk pembuatan formulir elektronik. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Penggunaan formulir elektronik lebih efisien karena memungkinkan dengan segera penyesuaian isi dan format formulir untuk memenuhi perubahan keadaan, sehingga memungkinkan penyedia formulir tepat sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Penggunaan formulir kertas membuka kemungkinan penggunaan formulir untuk tujuan yang salah, atau penggunaan formulir oleh orang yang tidak berhak. Nah, dengan formulir elektronik, pengendalian formulir dapat dilakukan dengan penentuan pemakai formulir tertentu hanya sebatas pada orang yang memiliki password saja. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Kecepatan pengisian formulir elektronik jauh melebihi kecepatan pengisian formulir kertas. Kursor akan berhenti di setiap ruang kosong yang harus diisi data dan membimbing pengisi ke dalam urutan pengisian formulir secara logis. Jika diperlukan, help window dapat disediakan untuk setiap ruang yang harus diisi data. Formulir elektronik dapat melakukan perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan mencantumkan secara otomatis hasil perhitungan pada ruang tertentu dalam formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Dengan menggunakan formulir kertas, data direkam dalam formulir, kemudian orang lain harus membaca data dari formulir untuk keperluan pemasukan data ke dalam sistem informasi. Sedangkan dengan menggunakan formulir elektronik, duplikasi penangkapan data dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi. Kemudian yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir elektronik, data dimasukkan dan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain secara elektronik, sehingga tidak ada data yang mengambang. Sedangkan dengan formulir kertas, data akan mengambang sesuai dengan lama waktu yang diperlukan untuk transfer formulir kertas dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang terakhir, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Jika perusahaan menggunakan ribuan macam formulir, pengelolaan formulir menjadi suatu pekerjaan yang besar dan rumit.
Dengan penggunaan formulir elektronik, perancangan, pengelolaan, dan pengisian setiap formulir dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi. Sistem komputer dapat menyediakan data beberapa kali suatu formulir setelah digunakan, bagaimana bentuk formulir setelah direvisi yang terakhir, dan beberapa lama suatu formulir telah digunakan sejak revisi terakhir. Data tersebut sangat bermanfaat untuk mengelola formulir yang banyak macamnya di dalam perusahaan. Menurut sumbernya, formulir dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Nah, formulir ini dibuat dalam perusahaan, digunakan secara intern, dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contoh dari formulir ini adalah surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan, dan pengeluaran barang di gudang. Selanjutnya yang kedua ada formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Formulir ini dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contoh golongan formulir ini adalah faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Kemudian yang terakhir ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contoh golongan formulir ini adalah faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening koran bank atau bank statement. Menurut tujuan penggunaannya, formulir dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, dan yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kapan sih suatu formulir itu diperlukan? Ada 4 keadaan yang mendasari perlunya penggunaan formulir. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. Yang kedua, informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Penggunaan formulir memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya. Kemudian yang terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Dalam merancang kembali formulir, perlu dilakukan survei untuk mengumpulkan data. Yang pertama, yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Dan yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, formulir atau dokumen dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama ada dokumen sumber, dan yang kedua ada dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber.